mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, hari ini gue akan memberikan tutorial agar bisa menjadi mantu idaman mertua kalian. Ya meskipun butuh effort yang sangat-sangat susah dan tentunya ini gratis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Di sebuah kota, lebih tepatnya kota Meksiko yang merupakan sarang begal dan anak-anak barbar, terdapat sebuah perkumpulan trio begal yang diketuai oleh Baron, ya sisanya NPC nggak usah dikenalin, dimana saat itu mereka sedang membahas strategi membegal motor polisi. Wih, barbar sekali barudak Meksiko ya. Dan dari kamar keluarlah Raka, anak Baron yang pada saat itu sedang belajar tapi malah dimaki-maki oleh bapaknya. Sedangkan di dalam kamar ada istri Baron yaitu Kiki yang sedang ingin koit dengan cara batuk-batuk. Minum obat bu. Jangan bilang ada BPJS di sini ya. Namun Baron yang lagi menjelaskan strategi, ia pun jadi terganggu mendengar cangkem Kiki ngebatuk sampai masuk ingin menggediknya. Tapi penggedikan itu malah beralih ke Raka menjadi bulan-bulanan bapaknya. Gua kira begal cuman kasar ke korbannya aja, ternyata ke keluarga juga ya. Selesai menganiaya Raka, kini Baron pun pergi bersama pasukannya menuju sebuah pangkalan untuk meminta uang sewa nafas. Bang, jangan bang. Jadinya daripada mereka berhenti bernapas, dengan terpaksa mereka pun memberikan cuan-cuannya untuk Baron. Bener-bener usaha yang keren ya guys ya. Kalau ada iblis berwujud manusia, itu pasti Baron orangnya. Setelah pergi dari sana, kini mereka menjalani rencana pembegalan di siang bolong. Agak lain cuy. Dimana dengan berbekal motor Bison dan motor Blade, bukannya mencari nasabah yang ada mereka malah mencari masalah. Dengan menyetop sebuah mobil lalu menyuruh korban untuk menyerahkan uang-uang hasil dari bank. Tapi ketika tasnya dibuka, zong. Hasil karena kosong tanpa mengatakan saya satpol, si korban seketika mengeluarkan pistolnya. Bahkan dari belakang langsung datang serbuan polisi untuk menangkap mereka. Lagian elu ngebegal di siang-siang. Malam lah weh, kalau nggak kuat begadang ya jangan jadi begal. Kala itu Baron pun langsung dibawa ke kantor polisi dan tak berselang lama dari dalam mobil polisi keluarlah Raka yang rupanya ia adalah pelapor pembegalan tersebut. Akibat sudah muak melihat bapaknya yang bentukan fisiknya ada tapi peran sebagai bapak nggak ada. Asik. Beberapa manusia di muka bumi pasti pernah merasakan hal kayak gini cuy. Sepulangnya dari membantu Ladusing menangkap Bang Jarwo versi lokalan, Raka pun memberitahu emaknya untuk mencari bapak baru sebab bapaknya udah staycation di dalam sel untuk waktu yang cukup lama. Amin. Sedangkan di dalam sel, para begundal gandul ini pun memikirkan siapa yang melapor rencana pembegalan tersebut. Ini di penjara apa di mana? Warna bajunya bisa beda gitu. Noh, lihat si bapak jenggotan, birunya kayak pasien operasi. Alhasil ketemulah dua orang yang tahu rencana mereka. Selain ya tiga begundal ini, yaitu istrinya dan anaknya, yaitu Raka. Widih, auto dibaku gedik sini si Raka. Nah, di rumah Raka, meskipun sudah membantu para Ladusing menangkap bapaknya sendiri, bisa-bisanya para minion yang gak tahu terima kasih ini mendemo rumah Raka, ingin agar Raka lokot dari kampung sana. Terlebih lagi Pak RT yang datang ke sana bukannya melerai perbacotan warga yang ada. Aduh. Demi kenyamanan kampung kita, saya minta kalian pergi dari kampung ini. Kalau kayak gitu ngapain suruh warga tenang Bapak? Kalau tujuan Bapak sama kayak mereka. Malam harinya Raka pun akhirnya pindah rumah menuju sebuah kontrakan yang begitu kecil, cukup untuk 2 orang doang. Kini ia pun mulai mencari info loker dan melamar di sebuah pabrik sepatu di kota Meksiko. Tapi ketika seorang pegawai melihat bentukan Raka dari kejauhan, Itu kan anak Baron. Raka pun seketika diusir dari sana, tak jadi keterima sebab selain tak memiliki orang dalam, image Raka juga udah jelek sejelek muka mantan kalian yang suka menyakiti kalian. Emang susah cuy, modal privilege bapak begal. Raka yang seharian gak dapat info loker, ia pun pulang untuk memberi maknya 1 nasi bungkus dan berpura-pura udah makan di luar, padahal aslinya Raka kenyang makan bacotan para warga yang tak mau menerima surat lamarannya. Tapi besok insya Allah
Aku bakal cari informasi di kampus. Siapa tahu ada lowongan kerja di sana. Ini kalau Raka keterima jadi dosen padahal belum lulus S1, udahlah. Gue langsung pensiun nonton sinetron. Malam harinya Raka pun mencoba berdoa agar dirinya bisa keterima saat besok ngelamar kerja di kampusnya. Dimana keesokan harinya Raka langsung penuh dengan semangat OTW kampus. Universitas Nusa Cendikia. Pelang kampus apaan kayak gitu? Nggak modal kali. Dan saat ketemu dengan temannya, Raka pun auto full senyum sebab hanya Raka baru yang judul skripsinya di-approve oleh dosen, sedangkan yang lain lagi pelanga-pelongo mencari info jasa GB skripsi yang murah meriah di keranjang kuning. Ayo guys, yang pakai jasa GB skripsi, komen. Kalau kamu sendiri gimana? Aku akan secepatnya nyusul dong, supaya kita bisa wisuda bareng. Kode itu kah? Ajak pacaran lah. Dari kejauhan pasukan trio begundal pun melihat kemesraan Raka dengan woman bernama Asmi hingga membuat Babang Super Saya 1 ini marah sebab Raka sudah berani mendekati gebetannya. Ya walaupun dia doang yang suka, si Asmi kagak. Cinta bertepuk sebelah tangan cuy. Kala itu Babang bernama Tony ini pun langsung nyamperin Raka untuk mengatakan P baku hantam skuy. Tapi tindakan Tony bukannya seperti superhero melainkan super dede yang ditolak mentah-mentah oleh gebetannya. Tony denger ya, nggak usah urusin hidup aku. Mau aku temenan sama siapa aja kayak itu urusan aku, bukan urusan kamu. Gua jadi elu bang, auto inget kata-kata Kang Parkir sih. Mundur bang, mundur. Mendengar gebetannya ngomong seperti itu, Tony langsung melanjutkan P baku hantam skuy. Sampai niat perbaku hantaman itu dihentikan oleh seorang dosen yang kebetulan kebelet boker yang gue nggak habis pikir di sini. Emang kuliah boleh pakai kaos oblong ya? Noh, Raka, di tempat gua mah udah kagak dikasih masuk ketemu dosen. Sepulangnya dari kampus dan karena gak ada info loker di kampus, kini Raka malah mengcosplay menjadi pemulung mencari sampah yang bisa didaur ulang seperti contohnya barang rongsokan, gelas, plastik dan tentunya cangkem para bocil ML yang begitu toksik. Itu mah perlu diruqyah. Bahkan Raka mengeluarkan statement yang begitu membagongkan. Kenapa nggak kepikiran dari kemarin-kemarin ya? Bulung kayak gini kan enak. Ya elah bang, tahu gitu gak usah kuliah aja kalau gitu sekalian. Nah saat memulung di sekitaran kafe yang ternyata tempat nongki para barudak begundal Tony dan kawan-kawannya, Raka pun auto mendapatkan hinaan yang mantap jiwa. Dasar sampah masyarakat. Nyarinya juga sampah, men. Nah itu dia contoh cangkem yang perlu didaur ulang. Sampai-sampai karung tempatnya memulung diambil oleh Tony lalu diserahkan begitu saja. Tapi ketika Tony menghina Mak Raka, barulah Raka mengeluarkan ajian rawa gendengnya. Jangan hina ibu aku. Meskipun ujung-ujungnya harus kalah akibat kalah jumlah. Namun beruntung perbaku gedigan itu dihentikan oleh Asmi dengan mengeluarkan jurus Shindra Tensei. Kamu keterlaluan. Bang, didorong sama woman sampai mental. Apalagi setelah pergi dari sana, Raka pun diberi rekomendasi menggunakan privilege Asmi dalam mencari kerja daripada capek-capek jadi pemulung. Gimana kalau aku bantuin kamu cari kerjaan yang lebih layak? Nanti aku tanyain ke ayah. Wih, ayah Asmi orang kaya nih. Di sana Raka dengan gebleknya malah menolak karena baginya memulung adalah jalan ninjanya. Dikasih cobaan malah dicobain terus nyaman sama cobaan. Dimana selesai memulung ia langsung menyetor harta karunnya ke bapak ini yang hasilnya gacor parah meskipun hanya dapat 1 karung. Banyak juga hari ini. Bayaran hari ini 80.000. Alhamdulillah. Buset dah, 1 karung 80.000. Ini beneran gak sih? Pantesan aja Raka nyaman sama cobaannya. Ternyata lumayan gacor. Sesudah mendapatkan cuan, kini Raka pun diintai oleh preman mental bebelak yang langsung melaporkan ke bosnya karena rupanya 2 gundul ini memiliki dendam dengan skuad baron. Sehingga keesokan harinya saat Raka lanjut ngemulung, datanglah para preman gundul ke sana. Ya walaupun satunya masih ada rambut, ntar juga hilang kalau stres. Yang langsung mengedik Raka, tapi untungnya Raka berhasil kabur dari sana dengan bersembunyi di bawah kolong mobil paket. Mana si Raka ini? Pentingnya belajar melihat ke bawah jangan ke atas doang. Beruntung mereka yang lupa cara merendahkan kepalanya sampai ke inti bumi. Raka pun akhirnya bisa lolos dari sana tak terdeteksi sedikit pun oleh para preman botak doang kanker kagak. Namun lagi-lagi saat baru aja mau unboxing tempat sampah, ngespon lagi para preman gundul ini yang langsung mengejar Raka. Ya elah, pakai nyangkut segala.
Hari demi hari Raka pun melewati harinya selain kejar-kejaran dengan para preman, ia paling merawat emaknya yang penyakitan atau paling banter kena diskriminasi oleh para mahasiswa di kampusnya. Hanya karena Raka anak dari seorang begal. Ya elah gitu amat pergaulan kampus ya. Tapi anehnya di sini saat Raka dijauhi temannya, Asmi pun datang sebagai teman. Ya walaupun ngarep jadi pacar Raka, namun si Raka malah pergi dong menjauh. Dikasih woman's pay Asmi malah menolak. Nah singkat cerita akhirnya hari kelulusan pun tiba dan Asmi mendapatkan predikat sebagai mahasiswa terbaik nomor 2. Sedangkan Raka menjadi top global siswa tercerdas di kampus. Namun sayangnya ia malah tak datang saat wisuda padahal Asmi berharap Raka mau menyatakan perasaannya. Di sisi lain rupanya alasan Raka tak mau ikut wisuda karena ia merasa dikucilkan di sana. Lebih baik merawat emaknya yang berpenyakitan daripada sakit hati tak diajak teman sekampus. Di kampus kalau udah circle-circlean mah susah. Selain merawat emaknya, si Raka pun start lebih awal menjajalkan surat lamaran ke perusahaan daripada teman-temannya yang masih sibuk bikin instastory sana sini. Dan seperti biasa saat di interview kata-kata yang sangat template pun keluar dari cangkem HRD. Kalau boleh saya tahu, latar belakang keluarga Anda tuh apa ya? Pak, ini mau lamar kerja apa mau lamar anak orang sampai harus tahu bibit bobot keluarga? Maksud saya, ayah Anda itu profesinya apa? Dan ibu Anda itu pekerja atau ibu rumah tangga? Beginilah Wakanda ya guys ya, pertanyaan segudang gaji sekuprit. Namun karena Raka tak bisa menjawab, ia pun harus gagal dalam pemilihan karyawan. Dan HRD pun menutup dengan kata-kata, interviewnya udah selesai, nanti saya hubungi lagi ya. Padahal mah formalitas aja itu, aslinya anak titipan yang masuk. Acueks. Setelah gagal nyari info loker, lagi-lagi si Raka harus menekuni permulungannya di tempat yang sangat kotor banget. Buset dah. Di mana nih sampah doang isinya? Untung kameramen bisa terbang ya, bisa ngasih tahu keindahan alam Wakanda. Ketika selesai memulung, Raka pun langsung diserbu oleh para botak doang kanker kagak ini langsung di tempat pengepul. Jadinya karena nggak bisa kabur, terjadilah baku hantam di sana. Sampai hal tersebut dibubarkan oleh pasukan Ladusing. Bisa-bisanya polisi ngespon ke sana. Nah hari demi hari kini Raka kembali menulis lamaran berharap ada satu yang kecantol. Yang dikirim juga udah seabrek. Tapi kenapa nggak ada satupun yang nyantol ya? Gua tahu rasanya di posisi lu Kak. Momen menakutkan ketika selesai sekolah ya ini. Hingga akhirnya setelah gue mendoakan Raka bisa keterima kerja, besoknya ia pun benar-benar lolos kualifikasi menjadi builder kantor tanpa orang dalam dan persyaratan belum pernah melawan Madara mode Rikudo. A few moments later. Halo adik-adik, Om Badut punya sulapan, mau lihat nggak? Kok malah ngebadut? Ini mah nggak usah perlu ngelamar kerja. Di sana rupanya Raka keterima kerja sebagai badut penghibur meskipun Raka tak memiliki skill sebagai badut karena yang lebih cocok adalah Tony, ngebadut cintanya Asmi. Di hari pertamanya bekerja, para bocil Genshin Pempek Palembang pun sangat senang melihat bentukan Raka dan selalu meminta foto buat kenang-kenangan semisal gabut dan ingin menyantet orang. Raka jadi tumbal. 1, 2, 3, gaya dong. Saat istirahat, dari belakang ngesponlah Asmi yang entah dapat barudak kecil dari mana. Tapi kedatangannya ingin berfoto dengan badut daripada si kids ini tantrum. Hasil ketika membangunkan badut, ia pun begitu bagong melihat yang ngebadut adalah Raka. Sedangkan Raka bagong melihat Asmi bawa anak, mengira anak itu adalah hasil bercocok tanam dengan Tony. Kala itu mereka yang udah lama tak bermeet and greet mulai mengungkapkan keluh kesahnya. Aku tuh kangen banget sama kamu. Nah dimulai dari woman ini, gua jadi Luka, langsung gue tembak serius dah. Udah gak perlu mikir lagi tuh jawabannya apa, pasti keterima. Bahkan Asmi juga merekomendasikan Raka untuk mengikuti tes jadi anggota Ladusing karena kebetulan sedang ada bukaan dan itu gratis. Masa sih aku jadi polisi? Anak begal kayak aku. Anak begalnya sih gak masalah. Ya masalah ya yang lupain deh. Mendengar rekomendasi Asmi, Raka pun auto mencobanya dan mereka langsung cabut dari taman. Lah, si bocil tadi kemana cuy? Malah ditinggal.
Lalu saat di rumah, Raka pun mulai siap-siap mengikuti tes kepolisian dengan skin hitam putihnya, tak lupa meminta doa restu dari emaknya dan sedikit menyeruput seliter air keran, dimana ketika sampai di TKP, buset dah, nyari polisi apaan dikit amat. Ini mau daftar polisi di negara mana cuy? Mana ada tes polisi sesepi ini? Saingan semua nih. Mereka juga kelihatan gagah dan keren-keren. Wah, gagah banget ya ini si Babang. Lagian, sejak kapan tes polisi diperbolehin rambutnya panjang gini, oi? Daftar polisi India kayaknya mereka. Seluruh peserta diharapkan duduk di bangkunya masing-masing. Lah, itu mereka dikira lagi kayang apa gimana? Kala itu mulailah Raka melakukan tesnya, menjawab seluruh soal dengan IQ yang mengalahkan Albert Einstein. Sedangkan di sisi lain terjadilah sebuah kebakaran di tempat penjara Baron ditahan, yang rupanya itu adalah ulah Baron sehingga ia dan kawan-kawannya bisa melarikan diri kabur dari penjara, bahkan memiliki tujuan untuk balas dendam dengan anaknya sendiri yang udah melaporkannya ke polisi. Suami begundal kayak gini, itu Mak Raka bisa nikah karena diguna-guna atau gimana ya? Bos, jangan kejam-kejam lah sama anak. Bagaimanapun juga, dia tuh darah daging bos. Widih. Gak cocok jadi begal cuy, udah pasti nombok ini masuknya. Nah ketika hari udah berganti skin, Baron and the Gang pun datang ke rumah untuk mencari Raka yang padahal Raka udah diusir dari sana. Dia kabur dari penjara sama anak buahnya. Mantap, bukannya lapor polisi malah ngegibah. Tapi saat mengetuk pintu muncullah seorang minion. Maaf pak, saya baru kok di sini. Saya cuma singgah doang. Saya pikir rumah ini gak ada yang punya pak. Bapaknya lah baru. Noh, di belakang ada tudung saji. Ya kali rumah kagak ditinggalin ada tudung sajinya. Dan mengetahui Raka udah pindah karena udah diusir, kini Baron pun mulai mencarinya ke kampung sebelah menggunakan indera penciuman Akamarunya. Di mana saat bersamaan Raka yang baru mau beli nasi padang mendengar percakapan dua minion ini mengatakan kalau Baron telah melarikan diri dari penjara, sehingga membuat jantungnya mendadak melakukan senam ajojing dan langsung segera pulang untuk mengamankan emaknya dengan mengajak si Mak segera pindah dari kontrakan karena yakin kalau bapaknya kabur untuk membalaskan dendamnya ke Raka dan juga emaknya. Nah di luar, dua begundal ini pun menanyakan di mana kontrakan Raka yang nambah bikin jantung Raka mendak-dikduk ser. Sebab bisa-bisanya si minion malah memberitahu kontrakan Raka yang membuat Baron auto full senyum, sedangkan Raka full senam jantung karena ia harus kabur sambil membawa maknya yang penyakitan ini. Ya elah bu, larilah, jalan aja susah. Sampai akhirnya berhasil lolos dan sudah pindah kontrakan lagi ke kampung lain. Udah kayak lagu Hindia aja lu bang, rumah ke rumah. Kala itu obat emaknya yang udah habis, Raka pun harus pergi membelinya dengan cara diam-diam. Ya elah bang, pintunya tutup lah woi. Hasil karena pintu yang tak ditutup, saat Raka pulang ia pun sudah melihat rumahnya di unboxing serta emaknya udah ditangkap oleh para preman musuh bapaknya. Sedangkan di sisi lain, Baron pun diberi info oleh salah satu musuhnya kalau bos mereka sudah berhasil menangkap anak dan istri Baron yang akan segera dibuat wasted. Namun Baron bukannya takut, melainkan aduh, anak sama bini lo bakal kita habisin. Oh. Pas banget. Nasi punya bapak kelakuan kayak Dajjal. Mendengar itu Baron langsung menuju TKP dan berhadapan dengan musuhnya. Yang kemarahan si botak bertopi ini diakibatkan Baron udah membuat bekas luka seperti garis katulistiwa Bujung Timur di pipinya. Hasil detik itu juga pergelutan pun pecah, di mana Baron begitu easy peasy melumpuhkan mereka. Sedangkan Raka dan emaknya diam-diam berhasil kabur dari sana. Mereka asik gelut sampai gak lihat korban lari. Meskipun ujung-ujungnya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan mengedebuk jatuh juga. Dasar kamu ya, anak gak tahu diuntung. Beruntung dari belakang datanglah Pak Polisi. Ternyata gak guna. Ini bapak ngapain coba AFK bawa pistol? Tapi rupanya mereka ada gunanya juga membuat Raka dan emaknya bisa lolos dari tumbukan Baron. Apalagi kini setelah lolos Raka buru-buru OTW tes kepolisian tahap 2 meskipun badan udah letih dan lesu. Semua peserta ujian silakan masuk dan duduk sesuai nomor kursi masing-masing. Nah karena editor gabut, ia pun membuat film ini melompat sekitar 3 tahun kemudian, dimana saat para preman ini datang untuk mencari Baron,
Datanglah Raka yang kini sudah berhasil mendapatkan skin baru yaitu menjadi polisi sampai membuat preman ini heran, kok bisa Raka bisa jadi polisi? Padahal kan canda. Sesudah penangkapan itu, besoknya akhirnya si Raka melamar Asmi, apalagi Asmi semakin tersaknikan setelah Raka mendapatkan skin barunya. Ya walaupun Asmi bukan spek perawat, bidan dokter, insinyur, profesor ngomong sama lukisan. Namun tak berselang lama, Raka pun menerima sebuah telepon yang mengharuskan pergi ke kantor. Widih, 3 tahun doang Raka udah punya jabatan cuy, ruangan pribadi. Yang rupanya bawahnya sudah berhasil menemukan lokasi Baron selama ini. Nah, dengan bermodalkan info tersebut, hari itu juga mereka langsung menggeledah tempat Baron, bahkan sampai membuat polisi mengeluarkan tembakan ke Baron. Widih, real banget cuy, pistol apa itu? Beli di Shopee kah? Dan ujung-ujungnya Baron pun begitu bagong melihat orang yang menangkapnya adalah anaknya sendiri. Kemarin ditangkap karena anak yang lapor, sekarang giliran anak yang nangkep. Kurang sial apa lagi hidup Baron. Kala itu Baron yang dipenjara 2 kali dengan tuntutan hukuman seumur hidup sampai dunia menciptakan dunia baru menjadi negara Sunda Empire. Kini ia pun terlihat seperti orang yang udah tobat, namun rupanya saat baru aja dimasukkan kembali ke dalam sel, ternyata belum tobat cuy. Hingga akhirnya film ini pun ditutup dengan Baron yang kalah baku gedik lalu terdeletkan dari dunia. Jika hukuman tak bisa membuatmu tobat, maka pendeletan nyawa senjata satu-satunya cuy. Udah gak cocok tinggal di bumi.